Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Di video kali ini gue akan membahas tentang sebelum gue bahas, selamat berbuka puasa guys, bagi yang menjalankan, ya lancar-lancar puasanya. Gue minum dulu ya biar gak aus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan videonya ya. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang Anies guys, Anies Baswedan. Udah lama gak muncul ya pada saat kemarin event Pilpres ya. Sekarang karena dia gagal nyapres, dia nih ke masjid-masjid guys ya. Pas itu gue lihat tuh pas itu keluar negeri dia, gitu ngisi-ngisi penyuluhan segala macam. Terus ke masjid-masjid ya, masjid UGM, katanya dia ada beberapa menyebarkan hoax guys. Coba bagaimana gitu videonya coba, agar kita tidak gagal paham guys, kita simak videonya dari Opung Pak Berak. Check this out guys. Kemarin hari Jumat tanggal 7, Anies Baswedan diundang oleh UGM untuk mengisi acara. Masih laku rupanya. Waduh. Si eksis kayaknya. Siapa panitianya ini? Selain Anies Baswedan, mereka juga mengundang Ganjar dan Mahfud MD. Waduh, pasukan ya. Kok yang kalah semua kalian undang? Pasukan patah hati ya. Panitia, kalau mau ngundang itu orang berhasil, jangan orang gagal. Ilmu apa yang diterapkan sama kalian? Ilmu bagaimana caranya gagal. Lagian bukannya bilang apa ya? Ini mereka bertiga mengisi acara ya, di acara yang bertajuk Ramadan Public Lecture ya. Tapi masalahnya bukan acaranya, bukan topiknya, bukan pembicaraannya, bukan juga pembicaranya. Yang jadi masalah tempatnya itu di masjid. Setauku yang namanya rumah ibadah, mau masjid, mau gereja, mau vihara, nggak pernah di sana itu diizinkan ngomongin masalah politik terlalu dalam. Nggak boleh guys. Waduh. Sekarang bukan masalah diizinkan atau tidak diizinkan oleh yang katakanlah oleh ulamanya atau oleh jamaahnya, bukan. Tapi secara norma dan juga akal sehat ya, yang namanya rumah ibadah itu berbicara tentang agama, berbicara tentang norma, berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan yang maha kuasa, berbicara bagaimana kita memperdalam ibadah kita, berbicara bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia lain. Betul. Ini masjid dipakai untuk tempat diskusi politik, di mana mereka ya menyampaikan hasrat kebencian mereka kepada pemerintah. Jangan begitu. Katakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Bahaya nih kayak gini nih. Kalau mau di forumnya jangan di masjid gitu ya. Astaga. Anda gelar profesor segala macam, doktor Di dalam pemerintah ya. Anda kalau misalnya mau jelasin di stadion, di mana ya, di panggung manapun, serah bebas. Itu ini politik. Astaga. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, ingat-ingat ya.
Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat itu untuk melihat tanda-tanda. Satu, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Yaudah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Ya, apalagi orang ini tiga. Orang yang betul-betul ditolak di pemerintahan. Wah, tuh. Bahaya, guys. Coba kalau misalnya Muhaimin Iskandar juga ditolak tidak masuk kabinet, itu diundang juga itu. Itu Caimin doang ya. Udahlah, sekarang gini ya. Jujur aja aku bilang sama kalian, ini bagi panitia ini dan juga untuk masyarakat yang ada di UGM, masyarakat mahasiswa. Potong telingaku ini. Kalau Anies Baswedan masuk ke dalam pemerintahan, nggak akan mungkin dia bicara seperti itu di UGM. Kalau misalnya Mahfud MD diangkat kemarin jadi Menko Polhukam jilid kedua, nggak akan ngoceh dia di UGM. Kalau misalnya Ganjar juga ditarik sama Bapak Prabowo, tapi untuk aja enggak. Ya, menjadi katakanlah dari jadi salah satu kepala badan, nggak akan mungkin juga dia keluar-keluar di UGM, nggak mungkin. Ini orang ini tiga kan karena kalah dan juga nggak masuk pemerintahan, makanya orang ini keluar-keluar. Biar mereka bisa dengan bebas meluapkan kekesalan dan kebencian. Loh, kok begitu, Bung? Coba perhatikan saja ya, Anies Baswedan. Dia katakan apa? Makanya nanti kalau ada pemilihan jangan salah pilih. Jadi kau bilang presiden kami salah pilih? Justru pemilihmu itu yang salah pilih. Sesat. Kenapa dipilih yang kalah? Begitu juga Ganjar. Kenapa dipilih 16%? Kami dong gak salah pilih. Yang kami pilih yang menang. Iyalah. Kalau berbicara salah pilih, ya itu kan relatif. Dilihat bagaimana kualitas orangnya, ya calonnya, bagaimana bobot calonnya, bagaimana track record calonnya, bagaimana kemungkinan besar untuk calon itu bisa menangkan begitu. Nah calon, sedangkan kalian bertiga yang berdiri di situ, kemungkinan menang kalian kecil. Betul. Iya kan? Jadi kalau bicara pilihan Anies Baswedan, kalau kau emang otakmu cerdas, ya nggak begitu caranya ngomong sama mahasiswa, ya jangan bilang makanya nanti kalau pemilihan lagi jangan salah pilih, bukan seperti itu, ya maunya kalian bilang nanti kalau 2029 ada kesempatan lagi pilih saya, begitu. Jangan salah pilih. Enak kali kau ngomong, kalian yang salah pilih. Aduh, ya. Jadi ini artinya apa? Ya, ini ku bilang sama kalian, yang namanya masjid, ya, yang namanya rumah ibadah, di situ harusnya adalah sebagai wadah untuk mempersatukan umat, bukan memecah belah. Ini kok kau baca belah, kok kau adu domba? Apa kau kira semua masyarakat atau semua mahasiswa audiensmu itu yang ada di UGM itu memang semuanya milih Anies Baswedan? Nggak ada yang milih Ganjar. Kutanya lagi, ada yang jamin di situ nggak ada yang milih Prabowo? Jangan mentang-mentang alumni. Iya kan? Itu dia apa dibilang si Anies lagi.
Saya kalau bicara pemerintahan, ya saya waktu dulu bisa karena saya berada di dalam. Waduh. Tapi sekarang tetap saya bisa, tapi tanpa beban. Iya. Ya tanpa beban lah, namanya pengangguran. Aduh. Dan tahu enggak kalian ya, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mengatakan apa ya? Tempat ibadah masjid itu harusnya adalah tempat untuk sujud dan doa, kan begitu. Aku setuju, memang setuju. Tapi datang si Anies ditanggapi, ya, dalam kesempatan yang lain dia mengatakan apa? Bahwasanya masjid bukan hanya untuk tempat sujud dan doa. Ya, sejak zaman dulu masjid itu adalah tempat untuk gagasan keadilan. Bayangkan kalian kalau bicara tentang gagasan keadilan bukan cuma di masjid, gereja pun juga, wihara pun juga, tapi gagasan keadilan dalam berkehidupan sosial, agama, bukan politik. Memang bukan Anies Baswedan namanya kalau nggak selalu ada jawaban. Ada terus kali jawabannya. Udah terbiasa gitu loh. Korupsi salah bayar. Rumah sakit, rumah sehat. Trotoar hitam putih ganti warna-warni. Manusia sumur resapan. Sekarang begini aja, aku bilang samamu ya, kalau kau mau cari tempat untuk kampanye, cari tempat lain selain dari masjid. Gitu loh. Ya sekarang aku tanya dulu sama panitia, apa nggak punya aula itu game? Nah, aula masih make sense, aula, auditorium. Ikut juga Mahfud. Aku bertanya-tanya, apakah ini adalah salah satu akibat dari gagalnya kemarin demonstrasi Indonesia Gelap? Pasti. Gagal ini pencetusan Indonesia Gelap nih, bergelap ya Bang. Mahasiswa turun ke jalan gagal. Melakukan aksi beberapa hari gagal. Hashtag Indonesia Gelap gagal. Makanya mereka berusaha di bulan suci ini ya, mereka permak acara itu sebagai acara rohani seolah-olah ya, tapi di dalamnya isinya propaganda. Tobat bapak-bapak. Ya, kalau kita ngomong bicara tentang dadar gulung, ya kan? Kita kalau bicara dadar gulung kan warnanya biasanya hijau, dalamnya isi kelapa, kan begitu? Kelapa campur gula merah, kan begitu. Kalau ini ibaratkan dadar gulung isinya oncom sama cabai. Itulah dia. Dadar gulung itu kan dibuka, ditaruh toppingnya, digulung-gulung, kan begitu. Kalau misalnya nggak dibuka isinya itu nggak nampak, begitu digigit, kok oncom isinya. Begitu juga ini, ya, seolah-olah acara agama, seolah-olah acara rohani, padahal isinya propaganda. Lagian jujur aja ku bilang, ya, sekarang gini, Anies Baswedan, ya, ku bilang samamu, itu dua orang lagi yang namanya Ganjar dan Mahfud MD, ya, itu udah punya kerja sampingan, ya, udah ada YouTube. Jadi kau juga kalau misalnya kau ingin mengejek-ngejek pemerintah, ya, ingin menjelek-jelekkan pemerintah, kau bikin channel YouTube-mu. Bikin podcast. Iya. Kau undanglah siapa mau kau undang, terserah. Hari ini Rocky Gerung, besok Refli Harun, besoknya lagi Said Didu, besoknya lagi Panji Pragiwaksono. Sukamu, ini masjid, bro. Tapi jujur aja aku bilang, aku takutnya ini kembali lagi ke 2019. Apa itu, Pung? Ya kan, UGM ini kan salah satu perguruan tinggi negeri yang kemarin sempat disusupi sama radikalisme. Ngaku.
11 perguruan tinggi negeri besar di bangsa ini kemarin itu tersusupi oleh paham radikalisme. Waduh, waduh. Ya, jadi jujur aja aku bilang, ya sekelas orang-orang UGM, ya gampang sekali disusupi hal-hal yang negatif. Aduh, Sekarang aduh. tanya besar aku sama kualitas anak-anak UGM. Ingat, ya aku bilang sama kalian ya, untuk mencetak sebuah generasi yang mampu berjuang dan juga bertahan ya di tengah arus ya, baik itu perpolitikan, bisnis, ekonomi segala macam, itu nggak cuma satu kemampuan atau satu bidang akademik, nggak bisa ya. Jadi dalam banyak kesempatan ya, banyak orang-orang sukses, motivator ya, dan juga banyak sekali workshop ya yang mengatakan bahwasanya keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh akademik cuma 10%. Ya, lainnya itu apa? Lainnya itu berbicara adab, berbicara akhlak, berbicara spiritual, berbicara kemampuan di dalam memanage emosi dan segala macam. Itu dia ya. Makanya kecerdasan itu bukan cuman IQ, bukan cuman intelligence quotient ya, tapi ada yang namanya EQ, emotional quotient, dan juga SQ, spiritual quotient. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya orang-orang UGM ini, anak-anak UGM nanti ya, ini nggak bisa berhasil di kehidupannya. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan ini, nggak mengandalkan kecerdasan. Oh, tadi aku lupa ya apa namanya ya. Kalau IQ itu kecerdasan akademik, kecerdasan otak. EQ, emotional quotient ya, itu kecerdasan emosi ya. Bagaimana cara kita mengontrol emosi, bagaimana cara kita memanage emosi supaya output kita boleh positif, kan begitu. Setelah itu yang paling besar SQ, spiritual quotient, adalah kecerdasan spiritual ya. Jadi orang itu biasanya sekarang ini kita kan bisa lihat orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan hal-hal positif ya mengenai agamanya, justru itu yang punya kesempatan untuk berhasil dan bertahan. Betul. Itu dia, makanya nggak heran ya orang-orang, aku nggak sebut nama ya, orang-orang yang berhasil lulus dari perguruan tinggi negeri, ketika dia jadi pejabat ujung-ujungnya makan uang rakyat. Apa? Karena tidak punya spiritual quotient ya, kecerdasan spiritual. Justru kecerdasan spiritual itu yang membuat kita untuk bisnis tidak curang ya, untuk kita bisnis tidak berbohong, untuk kita tidak makan yang bukan hak kita. Betul. Haram Anda ada bawa agama. Kayak dosen ngomong. Aduh. Harus cerdas otak, cerdas hati, cerdas jiwa. Kayak gini ini bukan apa kecerdasan otak seperti apa yang dikasih sama si Anies Baswedan. Menteri 2 tahun gagal. Jadi gubernur ya beberapa tahun ya berhasil karena mengandalkan politik identitas. Aduh. Ya, terus apa lagi? Ya mau mencalonkan diri kemarin jadi capres gagal. Turun level dia mau jadi gubernur, nggak ada yang mau bawa, nggak ada yang mau nyomot, di Jakarta ngelamar lagi dia jadi gubernur Jawa Barat, nggak juga. Karena apa Anies ya? Yang kau andalkan itu kecerdasan otak dan juga kecerdasan berkata-kata. Tapi emotional quotient kau nggak bisa ya. Kecerdasan emosimu nggak bisa jaga. Karena apa? Kau ya di dalam beberapa kali kesempatan selalu
selalu aja meremehkan lawan politikmu, selalu saja melemparkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, jadi bisa dikatakan kau itu gagal. Nggak bisa gue berhasil tuh kayak gini terus, ya kan begitu. Jadi percuma kau ngomong nggak ngalur ngidul ya. Kalau audiensmu itu apalah yang mau dibilang ya kan? Itu orang-orang yang berpikiran belum matang gitu. Ya bagaimana coba ya? Itu kan orang-orang ya, anak-anak UGM, mahasiswa lah aku bilang ya. Mahasiswa ini kan kebanyakan masih diisi kehidupannya itu diisi dengan hal-hal yang teoritis. Gitu loh, bukan hal-hal yang praktikal. Makanya ya ketika mereka menerima pengajaran-pengajaran dan juga ceramah-ceramah model Syarif Baswedan itu gampang sekali terpengaruh gitu loh. Karena apa? Alam bawah sadar mereka tidak sadar kalau yang mereka dengarkan itu orang gagal. Ya, itu dia. Sadar enggak kalian yang kalian bilang orang gagal itu? Gak boleh kayak gitu, Bung. Ganjar itu orang berhasil loh, 2 kali dia jadi gubernur. Cuman sial aja dia nggak gagal nggak berhasil jadi presiden. Memang betul, berhasil dia jadi gubernur 2 kali, kan begitu. Tapi dia sendiri juga mengatakan bahwasanya saya gagal jadi gubernur. Karena apa? Saya tidak mampu meningkatkan taraf hidup dan juga perekonomian di Jawa Tengah. Oh, aku ya? Sebetulnya dia udah bisa baca sebetulnya kemarin itu ketika berperang, aku nggak akan bisa menang. Iya kan gitu. Untuk membawa Jawa Tengah aja aku nggak mampu, apalagi Indonesia. Kan begitu. Nah, Mahfud MD, kegagalan apa yang dilakukan oleh si Mahfud MD? Gagal dia menentukan pilihan calon presiden. Betul. Oh, udah bagus dong MD. Kan begitu. Coba kalau misalnya dia gabung sama Bapak Prabowo, kurangnya nggak kayak gitu sekarang. Nggak akan. Ya kan? Nah itu dia, makanya gue bilang lebih baguslah dia berada di rel yang tepat daripada coba waktu Menko Polhukam dia katakan begini penegakan hukum sudah semakin baik, ya kan? Hukum sudah berproses dengan baik, para penegak hukum juga sudah mulai meningkatkan kualitasnya. Begitu dia mengundurkan diri jadi Menko Polhukam, jadi cawapres, dia dikatakan lagi penegakan hukum itu sangat bobrok. Waduh, gimana yang benar Bapak? Menko Polhukamnya dia. Gimana yang benar Bapak? Gimana yang benar? Mahfud. Gimana yang benar? Enggak boleh gitu kau, Bung Profesor. Profesor. Kuhargai orang yang perlu kuhargai, tapi aku nggak akan pernah menghargai orang yang nggak bisa kuhargai. Betul. Karena apa? Sedangkan dirinya sendiri nggak bisa menghargai dirinya. Iya kan? Dia katakan penegakan hukum semasa Bapak Joko Widodo adalah penegakan hukum paling buruk. Datang Bapak Prabowo lah, kan Menko Polhukamnya kan ada. Mau ngomong apa? Kadang kidding. Ya, jadi gitu guys videonya ya. Artinya adalah intinya nih. Sekian pembahasan dari videonya Opung Parbelak. Tempatnya guys, dimana kita bisa menempatkan kalau misalnya Anda mau mengisi acara-acara segala macam gitu. Pas di luar negeri tuh bener tuh, dia isinya di aula auditorium segala macam gitu ya, di ruang pertemuan. Itu ya nggak masalah lah ya. Kalau membahas politik ya sampai berbusa ya, sampai mampu. Terserah gitu ya. Tapi kalau di masjid ya, walaupun itu kawasannya si Anies Baswedan gitu ya, dia kan juga alumni UGM gitu, ya tidak tepat lah. Bagaimanapun masjid itu adalah tempat ibadah guys ya, tempat sembahyang ya, tempat bersujud, apalagi di bulan Ramadan ini gitu. Diisilah dengan materi-materi yang spiritual dan tentang keagamaan, jangan tentang politik dan menyebarkan kebencian guys. Itu udah biar netizen yang menilai seperti apa ya, kalau punya akal logis yang sehat seperti apa gitu ya. Ini khusus anak abah juga ya, kalau belum sadar ya silahkan nilai gitu. Kalau misalnya gua salah ya nggak apa-apa, tapi ini yang lebih salah penempatannya ya. Sudah gitu aja dari gua. Terima kasih yang nonton, jangan lupa like and subscribe. See you in the next video, bye bye. Lancar-lancar puasanya.